Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Harus dikatakan juga, bahwa setelah orang-orang dari dinasti Jiang mulai bergerak, Chu Feng pun mulai menjaga profilnya sendiri menjadi sangat rendah. Sejak membunuh Pak Tua berwajah 100 itu, Chu Feng tidak pernah muncul kembali ke permukaan. Menghadapi situasi itu, semua orang mulai menebak satu sama lain sekali lagi. Beberapa orang merasa kalau Chu Feng takut dengan kekuatan dinasti Jiang, dan tidak berani menjadi liar hingga dia bersembunyi. Beberapa orang juga merasa bahwa, meskipun ia menang melawan si tua berwajah 100, Chu Feng telah menderita cedera berat, dan mungkin saja saat ini ia sedang dalam masa pemulihan. Mungkin saja luka-lukanya belum pulih, atau mungkin saja dia sudah meninggal. Namun sayangnya, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa Chu Feng saat ini sudah meninggalkan Provinsi Qin, dan diam-diam tiba di Provinsi Song yang dikendalikan oleh Sekte Dewa Api. Setelah beberapa saat mengamati dan memahami Sekte Dewa Api, Chu Feng dan Ziling menemukan lokasi makam leluhur Sekte Dewa Api. Namun karena kepala Sekte Dewa Api ada di sana untuk mengawasi semuanya, bahkan jika itu adalah Chu Feng dan Ziling, mereka tetap tidak berani masuk dengan ceroboh. Menghadapi ahli di tingkat 5 dari ranah surga, mereka berdua juga takut. Namun setelah beberapa hari belajar geografi di Provinsi Song, dan beberapa pemahaman tentang Sekte Dewa Api, Chu Feng dan Ziling pun akhirnya membuat rencana. Pada hari itu dengan penggunaan topeng ajaibnya, Chu Feng mengubah wajahnya dan pergi ke Sekte Dewa Api. Apa? Kamu mengatakan kalau kamu tahu keberadaan Chu Feng, dan dia berada di perbatasan Provinsi Song aku sekarang, seru tetua sekte. Salah satu tetua pengelola Sekte Dewa Api, dia memiliki kultivasi tingkat 3 dari ranah surga. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, dia setengah percaya dan setengah ragu, dan tidak sepenuhnya percaya padanya. Karena setelah poster buronannya disebarkan, itu banyak orang ingin menipu uang mereka, dan mereka memberikan beberapa informasi palsu. Bahkan jika informasi itu benar, itu semua tidak akan berguna. Jadi, itu menyebabkan tetua Sekte Dewa Api sangat waspada. Itu benar kok, aku melihat Chu Feng. Saat ini dia berada di pegunungan Beast Capital di Provinsi Song aku. Kata Chu Feng dengan tegas, dan dia sudah memulai aktingnya. Wajah kecilnya tidak memerah ataupun pucat, dan seolah-olah apa yang dia katakan itu adalah kebenaran. Benarkah? Lalu bagaimana kamu bisa bertemu Chu Feng? Dan kemudian apa yang kamu lihat? Ceritakan mulai dari awal, tetua manajer itu dengan serius bertanya. Pada saat yang sama, sepasang mata yang tajam menatap tajam pada Chu Feng, dan dia seolah-olah ingin menemukan celah kebohongannya. Ketika aku melihatnya, dia tampak sakit parah. Wajahnya putih pucat dan tak berdaya, dan kulitnya bahkan agak ungu. Dia sesang bertarung dengan binatang mengerikan, yang berada di level 8 dari ranah mendalam di pegunungan. Pada awalnya Chu Feng berada pada posisi yang kurang menguntungkan, tetapi kemudian auranya tiba-tiba naik dengan keras, dan mencapai tingkat ke-8 dari ranah mendalam. Dan bahkan, asap berwarna biru muncul di bawahnya. Asap itu tampak sangat aneh. Asap tampak seperti ular, tetapi juga tampak seperti naga. Ngomong-ngomong selama dia bergerak, kecepatannya itu benar-benar aneh, dan aku tidak bisa melihat dengan jelas gerakannya sebelum dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia pasti berada di lokasi lain. Tapi meski begitu, Chu Feng masih tidak bisa mengalahkan binatang yang mengerikan itu. Karena tubuh fisik binatang mengerikan itu terlalu keras, Chu Feng tidak bisa melukainya. Akhirnya Chu Feng mengeluarkan kapak besar berwarna hitam. Kapak itu benar-benar sangat menakutkan. Kapak itu memiliki panjang 2 meter, dan kapak itu juga sangat besar. Lalu ada kait di bagian belakang kapaknya, dan ketika Chu Feng mengayunkannya, kapak itu bahkan menembakkan bilah cahaya berwarna hitam. Bilah cahaya itu terlalu kuat, dan bilah cahaya itu menebang area pohon yang luas. Saat Chu Feng mengandalkan kapak itu, dia membunuh monster yang mengerikan itu dengan paksa.
Namun sayangnya, setelah membunuh binatang yang mengerikan itu, Chu Feng telah kehilangan kekuatannya sambil beristirahat di tanah. Baru saat itulah dia bersembunyi di gua gunung, dan melihat bahwa dia tidak keluar setelah waktu yang lama. Dan ketika dia masuk, dia bahkan meletakkan lapisan formasi spiritual. Aku percaya bahwa dia berkultivasi seorang diri. Jadi karena itulah aku buru-buru datang ke sini untuk memberitahu kamu, jawab Chu Feng. Chu Feng mengarang cerita dengan bebas, dan bahkan dia bisa mengimajinasikan suara dan gambarannya. Kata-katanya sangat realistis, dan seolah-olah apa yang dia bicarakan itu benar-benar terjadi. Itu menyebabkan mata tetua manajer Sekte Dewa Api yang mendengarnya menjadi berkilauan, dan wajahnya segera berubah. Itu karena, Chu Feng mengatakan banyak hal yang orang lain tidak ketahui. Sebagai contohnya adalah, naga bepergian melalui 9 surga yang dimiliki Chu Feng, dan juga penampilan Asura Ghost Axe Chu Feng, serta segala macam karakteristik khusus lainnya. Orang-orang tidak bisa mencari tahu tentang hal-hal tersebut, itu selain mereka yang secara pribadi melihat pertarungan Chu Feng secara langsung. Tunggu sebentar, ucap tetua manajer. Segera, tetua manajer itu dengan cepat melaporkan masalah itu kepada kepala Sekte Dewa Api. Setelah kepala Sekte Dewa Api mendapatkan berita itu, dia juga sangat terkejut, dan dia buru-buru mengumpulkan 3 tetua manajer dari Sekte Dewa Api, dan mewariskan harta kepada tetua pengelola. Dia juga mengatakan kepada mereka, untuk membawa 20 spiritualis dunia jubah abu-abu yang memiliki kultivasi di puncak ranah mendalam, itu untuk maju ke Beast Capital Mountain Range untuk menangkap Chu Feng. Alasan mengapa kepala Sekte Dewa Api tidak keluar secara pribadi adalah, karena dia masih tidak dapat mengkonfirmasi bahwa berita itu benar-benar nyata. Selain itu, ia juga takut bahwa ini adalah rencana Chu Feng untuk memikat harimau keluar dari gunung, dan mengambil kesempatan ketika ia pergi keluar. Lagi pula, dia sendiri tidak tahu bagaimana bisa Chu Feng jatuh sakit. Mengapa Chu Feng yang seharusnya memiliki kekuatan pertempuran yang menghancurkan akal sehat itu, bahkan tidak mampu mengalahkan Beast Monster yang berada di tingkat 8 dari ranah mendalam, dan harus menggunakan kekuatan penuni untuk mengalahkannya. Sebelum membereskan hal-hal itu, kepala Sekte Dewa Api tidak akan bergerak secara pribadi. Selain itu, jika berita itu benar-benar akurat, dan Chu Feng mengalami kesulitan bahkan mengalahkan binatang mengerikan di tingkat ke-8 dari ranah mendalam, maka seharusnya terlalu mudah bagi 3 ahli ranah surga untuk menangkap Chu Feng. Selain itu juga, mereka bahkan ada 1 orang di tingkat ketiga ranah surga. Tingkatan seperti itu, bahkan jika itu dalam hal seluruh benua dari 9 provinsi, itu dapat dihitung sebagai karakter tingkat puncak. Selain 20 jubah spiritual dunia abu-abu yang sangat berpengalaman, yang semuanya berusia lebih dari 60 tahun, mereka tidak memiliki masalah jika mereka ingin membuka formasi spiritual yang diletakkan Chu Feng. Jadi, kepala Sekte Dewa Api merasa bahwa jika berita itu dapat diandalkan, kali ini mereka pasti bisa menangkap Chu Feng. Dengan demikian, dengan tipu daya muslihat Chu Feng ini, di Sekte Dewa Api ada seorang tetua di tingkat ketiga dari ranah surga, 2 tetua di tingkat 1 dari ranah surga, serta 20 spiritualis dunia jubah-jubah dengan usia lebih dari 60 tahun, dan semuanya mulai bergerak pada saat yang sama. Mereka membentuk kelompok tua yang terdiri dari 23 orang, dan segera menuju Beast Capital Mountain Range untuk menangkap Chu Feng. Meskipun tidak ada banyak orang yang menuju ke sana, 20 spiritualis dunia jubah abu-abu berjalan terlalu lambat, karena kultivasi mereka masih di ranah mendalam. Jadi, mereka hanya bisa menggunakan elang berkepala putih sebagai transportasi untuk bergegas. Selain itu, Provinsi Song juga sangat besar. Dan karena Beast Capital Mountain Range cukup jauh dari Sekte Dewa Api, dan hanya setelah beberapa hari mereka akhirnya tiba di Beast Capital Mountain Range. Temanku, kamu mengatakan bahwa Chu Feng sedang berkultivasi sendirian di sini, tapi mengapa tidak ada gua di gunung ini? Bahkan tidak ada formasi spiritual juga. Seorang tetua di tingkat 1 ranah surga berdiri di sebelah Chu Feng, dan dengan marah menginterogasinya.
Karena setelah mengikuti Chu Feng ke tempat ini, mereka sama sekali tidak menemukan jejak pertempuran, apalagi formasi spiritual dan gua di gunung ini. Mereka pun memiliki perasaan besar kalau mereka telah ditipu. Chu Feng itu jelas-jelas ada di sini. Apakah kamu tidak melihatnya? Balas Chu Feng yang memiliki wajah tidak bersalah. Omong kosong. Di mana dia? Mengapa aku tidak melihatnya? Tetua itu bahkan lebih marah, dia sudah menentukan bahwa mereka ditipu. Kamu benar-benar orang tua yang buta. Apakah kamu melihatnya sekarang? Balas Chu Feng, ucap Chu Feng. Tiba-tiba saja Chu Feng menjulurkan tangannya, dan dengan kecepatan kilat ia meraih tengkorak tua itu. Lalu pada saat yang sama, wajahnya juga berubah, dan wajahnya menjadi seperti aslinya. Oh surga, kamu Chu Feng, seru tetua itu. Setelah melihat Chu Feng, wajah tetua yang sebelumnya sangat marah, itu langsung menjadi pucat pasi. Karena pada saat itu juga, Chu Feng sudah menggunakan kekuatan gunturnya, dan meningkatkan kultivasinya ke tingkat 8 dari ranah mendalam. Chu Feng yang memiliki kultivasi itu, dia bahkan bisa mengalahkan mereka yang berada di tingkat 2 dari ranah surga. Apalagi hanya seorang tetua di tingkat 1 dari ranah surga. Jadi pada saat itu juga, Chu Feng menekan tangannya pada tengkorak tetua itu, dan membantu si ratu untuk menyerap energi sumbernya. Menjerit. Akhirnya, ketika tetua menangis dengan sedih, Chu Feng sudah menyerap semua energi sumbernya, dan tetua itu tidak memiliki kekuatan hidup lagi. Dia dengan tidak berdaya berbaring di tanah, dan kemudian mati. Sekte Dewa Api, karena kamu berani menempatkan aku, Chu Feng, menjadi seorang buronan, maka hari ini, kalian semua akan mati. Ucap Chu Feng dengan senyum iblisnya. Meraung. Dengan metode kilat, setelah membunuh tetua itu, Chu Feng dengan marah meraung ke langit. Dalam radius beberapa mil, baik itu burung dan binatang buas, mereka semua menjadi ketakutan. Banyak binatang buas yang sangat ketakutan, sampai-sampai mereka melolong dengan suara rendah dan melarikan diri ke kejauhan. Chu Feng. Dia sebenarnya adalah Chu Feng. Ayo, cepat letakkan formasi dan menangkapnya. Teriak seseorang. Pada saat itu orang-orang dari Sekte Dewa Api akhirnya bereaksi, dan spiritualis dunia di ranah mendalam mulai meletakkan formasi spiritualnya, dan mereka ingin menggunakan formasi spiritual itu untuk menangkap Chu Feng. Cih, bahkan sekelompok sampah ingin menangkapku, ucap Chu Feng. Namun sayangnya, Chu Feng dengan santai telah melemparkan telapak tangannya. Dan ketika riak itu meledak, tubuh 3 spiritualis dunia tersebut hancur menjadi genangan darah, dan mereka dihancurkan hidup-hidup oleh Chu Feng. Kalian semua, cepatlah mundur. Biar aku saja yang akan merawat anak ini, ucap tetua di petingkat ketiga ranah surga. Melihat itu, tetua di tingkat 3 dari ranah surga segera menyerang. Dia memancarkan lapisan kekuatan surganya, dan mereka menyapu ke arah Chu Feng. Mendengus. Bahkan Pak Tua berwajah 100 saja tidak dapat mengalahkan aku. Apakah kamu pikir kamu layak untuk bertarung denganku? Ucap Chu Feng. Chu Feng dengan dingin mendengus, dan menggunakan naga bepergian melalui 9 surga. Dia segera melompat dan menjadi buram, ini karena dia menghindari serangan tetua itu. Lalu pada saat yang sama, dia sudah tiba di belakang tetua. Asura Ghost Axe muncul di tangannya, dan Chu Feng tanpa belas kasihan segera memotong ke arah punggung tetua itu. Kamu salah. Aku tidak pernah berpikir untuk membunuhmu, dan aku hanya ingin memenjarakanmu, balas tetua itu. Namun, tepat ketika kapak Chu Feng akan mendarat, tetua itu tiba-tiba berbalik dan tersenyum. Senyumnya itu menunjukkan bahwa rencananya berhasil. Sudut-sudut mulutnya terangkat, dan mangkuk kecil yang aneh tapi istimewa muncul di tangannya. Mendengus. Setelah mangkuk kecil itu meninggalkan telapak tangan tetua tersebut, mangkuk itu dengan cepat membesar. Mangkuk itu seketika saja menutupi Chu Feng, dan pada akhirnya mangkuk itu jatuh ke tanah. Cepatlah. Kembali dengan cepat, dan beritahu kepala sekte. Katakan bahwa Chu Feng sudah ditangkap oleh aku saat ini, dan dia terkurung oleh Bagua Bowel yang mendalam ini.
Tetapi aku harus terus menyalurkan kekuatan surga ke dalamnya, itu agar anak ini tidak dapat melarikan diri. Cepatlah minta bala bantuan dari kepala sekte, teriak tetua itu. Setelah menggunakan apa yang disebut bagua bowel mendalam untuk mengurung Chu Feng, tampaknya wajah tetua itu cukup sedap dipandang. Meskipun kekuatan mangkuk itu sangat kuat, namun mangkuk itu jelas-jelas membutuhkan kekuatan surga tanpa batas sebagai dukungannya. Namun dia masih terlihat senang, karena dia telah menangkap Chu Feng dengan tangannya sendiri. Itu adalah perbuatan baik, dan dia pasti akan sangat dihargai oleh kepala sekte. Tetua Zhao, aku akan tetap tinggal di sini, dan membantu kamu menyalurkan kekuatan surga ke dalam bagua bowel besar ini, kata tetua lainnya. Itu tidak dibutuhkan. Aku sendiri sudah cukup. Saat ini cepatlah kembali, dan beritahu kepala sekte. Karena tidak, ini semua akan terlambat, tolak tetua itu. Mendengar kata-kata penolakan itu, setelah tetua di ranah surga tingkat 1 menggigit giginya, dia tidak ragu lagi dan melompat ke udara, lalu berlari menuju Fire God Sect. Tetua, kita, seru orang lain. Pada saat itu, 17 spiritualis dunia yang tersisa dengan kosong berdiri di sana, dan mereka tidak benar-benar tahu apa yang harus dilakukan. Itu karena mereka menemukan bahwa, meskipun mereka juga di ranah mendalam, tetapi di depan Chu Feng, mereka semua benar-benar terlalu lemah. Itu dikarenakan Chu Feng ini benar-benar sekuat legenda. Bahkan seorang tetua manajer di tingkat ketiga dari ranah surga saja, itu perlu menggunakan begitu banyak kekuatan agar bisa menekan Chu Feng untuk sementara waktu. Kalian semua tetaplah di belakang, dan lindungi aku, balas tetua itu. Aku harus menggunakan seluruh tubuh dan hati aku, untuk membentengi bagua bowel yang mendalam ini. Meskipun mangkuk ini sangat istimewa, tanpa fortifikasi kekuatan surgawi aku, mangkuk itu masih dapat dihancurkan oleh Chu Feng dengan elit armamennya, kata tetua itu dengan serius. Siap tetua, melihat itu, 17 spiritualis dunia juga tidak berani ragu, dan mereka dengan tergesa-gesa mulai bergerak. Dengan tetua manajer sebagai pusatnya, mereka mulai meletakkan formasi spiritual dari luar hingga ke dalam. Lagi pula, Beast Capital Mountain Range juga merupakan lokasi berkumpulnya para monster beast. Meskipun para monster itu tidak sekuat Gunung Seribu Monster, dan tidak ada binatang beast monstrous di area ranah surga yang ada di sana, tapi ada binatang beast di puncak ranah mendalam. Tanpa kultivasi ranah surga, itu sangat mengganggu bagi mereka jika mereka ingin merawat para monster itu. Dengan begitu, si tetua itu akhirnya menggunakan kekuatan surgani untuk membentengi apa yang disebut mangkuk bagua yang mendalam, dan 17 spiritualis dunia di puncak ranah mendalam menjaganya dengan putus asa sambil melindunginya. Waktu pun terus berubah, setelah hari berubah menjadi malam, baru saat itulah Chu Feng tiba-tiba berbicara. Apakah kamu masih belum mau keluar? Jika kamu masih belum mau keluar juga, aku akan mati dengan bosan di mangkuk yang rusak ini, ucap Chu Feng. Saat mereka menghadapi lolongan tiba-tiba Chu Feng, kerumunan orang dari sekte Dewa Api pun terkejut, tetapi mereka tidak mengerti arti di balik kata-kata Chu Feng. Benar-benar menjengkelkan, ucap Ziling. Namun kemudian, hanya setelah sosok yang indah terbang keluar dari hutan di dekatnya, dan dengan gerakan yang sederhana, dia langsung mematahkan formasi spiritual yang mereka letakkan, dan membunuh 17 spiritualis dunia di puncak ranah mendalam. Setelah kejadian itu, barulah manajer tetua itu menyadari, bahwa mereka tuloh ditipu. Jadi itu hanyalah jebakan, yang telah diletakkan oleh Chu Feng di waktu sebelumnya. Kamu Ziling, seru tetua manajer itu. Tetua manajer itu telah pergi ke villa bergengsi sebelumnya, sehingga ia langsung mengenali Ziling. Tapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa, Ziling yang hanya di tingkat ke-9 dari ranah mendalam, dia sebenarnya akan sekuat itu. Dia bisa dengan santai membunuh 17 spiritualis dunia dari sekte Dewa Apinya. Ke-17 spiritualis dunia itu, mereka bisa dikatakan sebagai spiritualis dunia yang paling baik di sekte Dewa Apinya.
Mereka semua berkultivasi selama puluhan tahun, dan mereka adalah eksistensi yang memiliki pengalaman pertempuran yang sangat baik, dan juga memiliki metode pembentukan spiritual. Namun meski begitu, mereka bahkan tidak bisa menerima satu serangan pun dari Ziling. Betul sekali, aku memang Ziling. Namun sebenarnya, aku bisa memberitahumu sebuah rahasia, balas Ziling. Ziling dengan ringan berjalan maju, dan saat dia berjalan dengan elegan ke arah tetua manajer, dia pun tersenyum manis. Apa? Rahasia apa? Tanya tetua itu. Meskipun Ziling hanya berada di tingkat ke-9 dari ranah mendalam, dan untuk beberapa alasan, manajer yang lebih tua itu merasakan aura yang sangat berbahaya dari tubuh Ziling. Sebenarnya aku adalah seorang pengguna tubuh ilahi, jawab Ziling. Tiba-tiba saja mata Ziling mulai berubah, dan kedua matanya langsung menjadi berwarna ungu. Pada saat yang sama juga, lapisan api berwarna ungu melonjak keluar dari tubuh Ziling. Dengan sangat menakutkan, Ziling pun turun dari langit. Kekuatan itu sangat kuat, dan bahkan jika tetua manajer itu berada di tingkat ketiga dari ranah surga, ia tidak dapat bertarung melawannya. Sialan, teriak tetua itu. Pada saat itu juga, tetua itu tiba-tiba terkejut. Dia akhirnya segera menemukan, bahwa Ziling yang merupakan gadis kecil yang cantik, ternyata dia adalah monster yang bahkan lebih menakutkan daripada Chu Feng. Karena tubuh ilahi itu hanya ada dalam legenda. Mereka adalah tubuh ilahi yang diberikan oleh surga, dan apa yang mereka miliki adalah kekuatan yang diberikan oleh surga. Dan kekuatan mereka juga, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh orang biasa. Berpikir sampai ke titik itu, bagaimana mungkin tetua itu masih peduli tentang terus mengurung Chu Feng? Dia yang masih memegang Bagua Bowl yang luar biasa ini, dan kemudian segera melemparkannya ke arah Ziling. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.